kita goreng terus biar duitnya ngalir. Nggak apa-apa dihujat, yang penting duitnya ngalir. Pante. Kata gue, lu bisa diem gak lu Panda ya? Lu sama circle lu mendingan lu diem, kata gue. Diem, mingkem gitu, mingkem. Lu sama circle lu tuh kagak ada yang berbobot. Nih gara-gara satu panda yang lain, circle panda yang lain tuh jadi hina. Tahu, gara-gara satu panda. Gue yang tadinya demen banget sama panda jadi kagak demen gitu. Jadi kayak menurut gue kayak jijik gitu, kayak najis gitu, kayak hina banget gitu, kayak apa sih ini pandanya? Apa sih? Lu diem dah, kata gue. Pakai tentang yang namanya DJ Panda. Setuju nggak kalau DJ Panda udah diboykot aja, nggak usah lagi main-main di klub-klub manapun karena dikhawatirkan kenapa dia akan membuntingi semua perempuan-perempuan yang ada di klub. Wah, lemong ya Tuhan. Maksudku aku nggak bela si Panda cuy. Dalam hal ini aku tetap mendukung si Erika ya dalam keputusan yang tanda kutip tadi. Cuma maksudku kalian itu nggak usah terlalu menggebu-gebu menghujat orang, nggak usah pula terlalu menggebu-gebu memuja-muja orang cuy. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya bikin video reaction kembali. Ya. Nah, ini terkait masih seputaran dengan usahanya klarifikasi dari DJ Panda teman semuanya ya. Yang mana ada beberapa tanggapan atau respon ya dari beberapa netizen atau influencer teman semuanya ya, yang menanggapi ya hasil dari klarifikasi DJ Panda selama atau kurang lebih 15 menit teman semuanya. Nah, berbagai macam respon atau tanggapan teman semuanya yang dinyatakan oleh para influencer atau netizen teman semuanya untuk teman semuanya di sini ya. Jadi apa ya? Saya kira tuh usai klarifikasi ada jalan untuk mensupport teman semuanya ya, para netizen ya, tapi kok malah berbeda ya, berbanding balik teman. Cuman ada salah satu akun yang bernama Tusuk Gigi kalau nggak salah itu ibu tuh, itu sangat mensupport ya, mungkin ya, mensupport DJ Panda ya, sangat mensupport DJ Panda. Oke, jadi teman semuanya ya, sekali lagi di sini di channel saya ini Cak Mam Vlog ini tidak apa ya, netral teman semuanya ya, tidak menghujat, tidak julid. Ada sih yang komen-komen lah, di sini kan cuma menyampaikan teman semuanya ya. Saya sendiri pun dapat informasi dari sumber-sumber beberapa platform teman semuanya dan juga para influencer, saya utarakan di sini teman semuanya ya. Jadi untuk teman semuanya yang mau nonton monggo, yang tidak mau nonton atau tidak suka monggo di skip aja, nggak apa-apa teman semuanya. Jadi intinya saya pribadi di sini bukanlah orang yang suka menghujat atau ini, enggak. Ini memang pure murni dari saya sajikan dari platform-platform yang saya dapat teman semuanya ya, saya reaksi seperti ini ya. Mungkin teman semua tidak sempat lari ke platform lain, mungkin di YouTube. Nah, ini saya sajikan kompilasinya jadi satu teman semua, begitu ya. Oke, jadi seperti apa sih respon dan tanggapan dari berbagai netizen atau influencer yang masih menanggapi teman sampai saat ini ya, mulai dari cancel ya job-job atau acara event untuk DJ Panda dan tentang klarifikasi juga. Oke, dan yang terakhir nanti ada ibu-ibu yang ya mungkin ya, kalau saya ngomong pros ya gimana ya, ya nanti teman semuanya sendiri yang bisa menilai. Oke, jadi teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Ada klarifikasi guys, yang awalnya menolak dan menghindar, tapi secara tiba-tiba dia mengakui. Dan gue yakin kenapa sih tiba-tiba dia berujung klarifikasi mengakui, ya udah pasti gara-gara inilah, gara-gara mendapatkan cancel culture. Banyak job yang di cancel secara sepihak oleh pihak penyelenggara. Nah itulah yang bikin dia panik, lalu muncul ke permukaan dengan klarifikasi dan permintaan maaf. Tapi menurut gue ya, selama 15 menit itu bukan klarifikasi anjir, itu lebih kayak ke curhat gak sih? Ya lu bayangin aja 15 menit udah gitu penjelasannya muter bener-bener nggak jelas. Jadi saran gua, daripada kalian menghabiskan waktu 15 menit terbuang sia-sia, mending ya udahlah nonton di cuplikan-cuplikannya aja. Jadi inti dari klarifikasinya itu adalah dia ngakuin salah, dia hilaf dan dia minta maaf, udah. DJ Panda klarifikasi, isinya tuh panjang banget, tapi gue nggak dapet poinnya. Lo ngerti nggak sih Panda, kalau yang bikin lo rame di sosial media itu karena pengancaman di hari H sama parodi hamil lo bareng si DJ Janda. Ini kok malah jadi curcor gitu, malah jadi curhat. Gimana awal mulanya lo kenal sama si Erika?
pakai acara kabel charger dibawa-bawa, pakai acara nggak punya celana, nggak akan ada yang peduli Panda. Lo mau nggak pakai celana juga nggak akan ada yang nanya. Ini si Erika udah kadung hamil kan ya Panda, udah mau lahiran, udah 9 bulan. Yang jadi permasalahan sekarang bukan masalah lo nggak nikahnya, bukan, tapi kenapa lo ngancam mau membombardir si Erika di hari H kelahirannya, sama kenapa bikin parodi-parodi lagi hamil segala. Udah itu doang, gue nungguin itu doang, bukan cerita dari A sampai Z kemana-mana. Lambreta. DJ Panda klarifikasi. DJ Panda kayaknya kayak penjorangan. Gue gumun banget kok ada orang bikin video klarifikasi durasinya 15 menit. Ngalang-ngalai durasinya film Mahabharata. Udah gitu rambutnya dikuncir kayak Wong Fei Hung. Gawe video klarifikasi 15 menit itu gua ngerungokin di dhuwur motor dari gua berangkat ngote dari Sokor aja ngutul kemutuk lor kagak rampung-rampung videonya. Apa sih? Lu ngomong apa sih? Lu ngomong apa kok? Wingi kayaknya gagah banget di live ngomong gua hyper lah. Ya gua hyper lah. Lu hyper gua MM, wani by one. Gua jaru-jaru lu gagah banget apa kayak kalolo. Rambut dikareti baik, pedes banget kayak ini rambutnya. Makanya jadi wong jangan sombong. Ya Allah, wingi pamer transferan ke rekeningnya 45 juta sekian, 45 juta ya. Diguyuni Timothy Ronald, lu kira lu berdamage, kagak ada damage-damagenya, lu tuh dage, tahu nggak? Lain kali kalau bikin video klarifikasi di tempat yang proper gitu. Jangan di kelas anak TK, temboknya ya Allah, gua deleng-deleng kayak tadi kamu serak. Udah gitu plafonnya bocor, mending rembes itu direnovasi dulu. Gue juga gumun gitu, kenapa Erika kok gelem sama model garangan kayak gitu? Ya Allah, modelan begitu nang kaliori ake Mbak Erika. Dan plot twist ya, DJ Panda udah punya anak maning. Maksud gue kalau bisa isi bosnya segobres-gabres itu. Gue yakin banget isi bosnya lu tuh kilometernya dhuwur banget pasti. Kampasnya wis jebol itu. Satu kata buat DJ Panda ke cocote. Bisa-bisanya kok ngerasa terkenal banget lu. Aduh, lu sama DJ Maru lebih terkenal DJ Maru, punten banget. Happy kimono. Jujur aku kurang begitu ngikutin kasusnya DJ Panda karo Erika, cuman aku berharap kasus ini semoga ndang cepet beres lah yo. Tapi iki sepurane masa gurune sampean klarifikasi ndek TK swasta iki. Iku kamera miring titik ono perusutan gak lunyu insyaallah iku. Kayak ya ampun, ambek sak gurunge klarifikasi minimal iki Mas. Ya. Gentengmu dandanono, lo nah asbesmu ngembes iku. Minimal tuku no drop lah. Dan saranku ojo khawatir Mas, ojo khawatir kehilangan job tadi DJ. Ya sampean tetep iso dadi DJ kok. DJ Maru. Scroll sosmed isinya klarifikasi 15 menit. Buset deh. Lagian lu dari kemarin kemana baik lu? Kemarin gue liat petantang petenteng lu. Buset deh. Sekarang baru klarifikasi. Mana mau klarifikasinya muter-muter lagi. Kagak jelas. Hidup lu kagak jelas. Stres. Selain DJ Panda, Natalie Holzer juga kena cancel dan blacklist dari beberapa klub. Aduh. Nama dia ini disebut-sebut karena kemarin parodiin ibu-ibu hamil sambil nge-DJ. Kalau kata gue nih ya, dia ini gak sebesar ini sebenarnya masalahnya. Tapi dia kena karma sama ibu-ibu Facebook. Yang kita tahu dia ini anti banget sama ibu-ibu Facebook. Terus kadang tuh ya suka nantangin netizen. Alhasil pecah lah tuh ketemu momennya sekarang. Makanya rame banget netizen sekarang yang serbu dia. Waduh, kira-kira gimana nih menurut kalian? Coba tulis di komentar. Emangnya DJ Panda udah terverified kalau dia tuh salah ya? Kayak kan belum ada yang statement yang bener-bener fix gitu kalau ya papahnya adalah DJ Panda gitu. Belum ada. Udah pada nge-cancel nih. Saran buat DJ Panda ya, mendingan coba kenalan sama Om Samsan, terus Papi Po gitu. Daripada kosong-kosong banget Mas. Daripada kosong-kosong banget, Son Horek banyak duitnya. Yang penting ada duit, kita tutup mata. Digoreng lagi yuk, digoreng lagi katanya. Semangat, nanti bisa loh dikenalin sama Son Horek. Son Horek pun nggak tahu mau nerima kamu apa enggak. Papi Po. Gini gue baru bangun tidur ngeliat TikTok isinya sampah semua Bojang Inem. Lu kenapa dah? Kenapa isi FYP gua antara si Erika Karlina sama DJ Panda Bojang Inem? Padahal masih banyak isu-isu negara ini yang mesti lu angkat. Lu sebagai pihak media atau penyedia konten, ya, masih banyak tuh kasus-kasus bangsat koruptor yang belum diungkap.
yang masih belum kita kawal sampai tuntas. Kenapa lu tutupin dengan isu-isu sampah begini? Aduh. Ya, pokoknya buat Carlina, Erika ya, semangat, turut berduka cita. Buat DJ Panda, lu jangan sok gantengan lanjing. Komuk lu tuh bukan seindah Alucard tampanan rupawan. Mirip congor soang, jadi gak usah banyak tingkah lu bangsat. Gak usah berasa, waduh gua the bad boy in the Jaksel nih, gua bakal entot semua ani-ani, iya kan? Nggak kayak gitu konsepnya tuh kan. The power of the netizen, begitu impactnya bagi lu, ya kan? Lu di cancel dari banyak venue-venue klub. Lu bayangin aja kalau lu nanti nggak diterima sama siapapun, klub manapun, lu mau kerja apa bangsat? Itu aja tuh, buka warung Madura kalau nggak, kalau nggak HP, buka tambal ban kau. Makanya dari awal lu nggak usah inilah, angkat dagu lah. Sok-sok lagi gue ngeliat sampai ngikutin kan, gue orang awam sampai ini. Saking seringnya lewat sampai gue tahu bermulai dari podcast, terus dia nge-DJ sambil cosplay ibu hamil dan nunjukin saldo terus ke netizen. Aduh, yang namanya gembel baru megang duit banyak ya begitu. Pamer, ya norak lo, tau gak lo anjing. Sampai video-video yang terkait pun juga pada muncul, tanggapan influencer yang gak penting itu, lu bayangin. Kan spotlight jatuhnya. Ini manusia makin bersinar dong, makin dikasih panggung. Lu mau dia redup dan di-ban dari semua klub, tapi lu kasih spotlight anjing. Lu kasih panggung sandiwara yang harus dia mainkan. Aduh, lu gimana sih? Udahlah, influencer lain gak usah ngikut-ngikutan lah. Cukup netizen aja, udah rame buka endorsan apalagi. Kebiasaannya polakannya sama. Aduh Kak Natali, kamu lupa ya untuk edit tanggal CCTV yang baru kamu upload itu. Sekarang jadinya kamu hapus lagi deh. Jadi buat yang belum pada paham, kemarin itu kan Natalie Holscher dan juga circle-nya sempat diasumsikan bahwasannya mereka ini menyindir kehamilannya Erika. Dari situ Natalie ini mulai klarifikasi lah, dia bilang, oh enggak kok, nggak ada maksud nyindir. Bahkan pada saat itu dia baru banget pertama kali ketemu sama si DJ Panda. Dan akhirnya Natalie Holscher ini ada upload kalau nggak salah di Instastory ya, file dari CCTV pada saat hari H pembuatan konten. Akunya sih pembuatannya itu April ya, tapi pada saat dibuka video CCTV-nya kan ada tanggalnya tuh ya di pojok-pojokan atas. Ternyata tulisannya itu adalah 14 Juli, which is baru-baru ini. Dan balik lagi ke poin awal ya, Natalie ini kan bilangnya kalau pada saat pembuatan konten itu juga adalah pertama kalinya dia ketemu sama DJ Panda. Tapi di video CCTV yang beredar, jelas banget DJ Panda ini baru datang bawa makanan langsung duduk ke meja makan. Maksud gue, ya pada orang pada umumnya ya, ketika baru ketemu, pasti ada rasa segan gak sih? Kok ini tiba-tiba dia udah bisa langsung nyelonong duduk gitu loh. Kayak udah tahu nih peta rumahnya seperti apa. Jadi sekarang gue mikirnya cuman, apakah emang pada dasarnya attitude-nya si Pendes ini tuh emang kurang aja gitu loh ya. Jadi lu baru kenal emang udah nyelonong masuk, atau memang sebelumnya mereka ini emang udah pernah ketemu, udah pernah main bareng. Jadi ya nggak ada lagi yang namanya segan-seganan. Tapi kalau emang betul seperti itu, ya artinya klarifikasi kamu yang pertama itu adalah sebuah kebohongan. Dan kalau memang itu adalah sebuah kebohongan, berarti poin yang pada saat kamu bilang, enggak kok, aku nggak bermaksud nyindir si Erika, ya bisa jadi itu juga adalah kebohongan. Maksud gue gini ya, semua orang tuh bikin kesalahan. Ya, semua orang pasti bikin kesalahan, tapi nggak salah kok untuk meminta maaf, or at least stay silent aja daripada menyebarkan klarifikasi yang jatuhnya bohong. Akhirnya kan jadi blunder. Padahal sebelumnya sangat amat vokal dalam menyuarakan klarifikasi, kayak seakan-akan meyakinkan banget bahwasannya dia ini tidak bersalah dan tidak bermaksud jahat. Kita cancel dan kita blacklist. Ganti DJ Bravi, kasih masukan dong. Follow Instagramnya ya guys, Maxi Kediri, atau TikToknya Maxi Kediri. Komen sebanyak-banyaknya biar di notice, biar nanti didatengin Brevi, Aloy, Adnan Feren, Cecek, atau satu kata buat DJ Panda itu telat ya, telat. Pertama, maksudku tuh adalah waktu rame kamu malah kayak, loh kenapa aku yang diserang, digoreng terus itu. Sekarang kamu klarifikasi, berarti kan itu memang benar-benar kamu toh. Kedua, video klarifikasimu aduh terlalu panjang dan poinnya tuh nggak nyampe gitu ya sama permasalahan yang heboh terjadi di Indonesia Raya ini. Harusnya kamu tuh jelasin tentang pengancaman itu. Kenapa kamu bisa sampai mengancam itu, kenapa? Apakah kamu benci sama Erika? Apakah Erika pernah berbuat sesuatu yang menyakiti hatimu? Nah itu kan harusnya kamu klarifikasi itu. Terus habis itu yang kedua, harusnya kamu tuh ngomong soal circle bahagiamu itu ya.
Kenapa sampai ada circle bahagia? Kenapa sampai nyindir, bikin video nyindir Erika? Terus habis itu kamu kan sempat mention Natali di storymu kan, maaf ya Kak Natali, kamu gak ikut apa-apa, jadi kebawa-bawa. Padahal circle bahagiamu tuh tahu, gitu loh. Udah mulai kayak gini, baru bikin video klarifikasi itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Coba kalau kayak kamu dari awal tuh humble gitu ya, mengakui dan meminta maaf, tuh mungkin efeknya akan berbeda ya. Tapi yang lebih lucunya lagi itu adalah, kok bisa kamu itu menantang circle yang isinya Brevi, Arab, Aloy, dimana jika mereka manggung di sebuah klub itu banyak top spender masuk. Owner klub itu kan ya pasti mikir toh, ya daripada aku membela kamu di Jepanda ya, aku akan tetap mempertahankan circle-nya Arab ini toh. Jadi ya udahlah, buat di Jepanda semoga masih ada tempat untukmu di hati orang-orang Indonesia ya, kamu bertobat toh. Terus buat Brevi keren sih, aku sebenarnya ngikutin Brevi sama Erika dari awal, dan aku termasuk salah satu orang yang kayak, kenapa Erika sama Brevi? Tapi setelah ini semua aku kayak mau sembah Brevi, ya ampun, dia bener-bener komen di semua postingan yang ada di Jepanda, dan dia bener-bener maju paling depan buat Erika. Bro, mahkota untukmu, keren-keren po. Bahagia bener lo ngeparodiin orang bunting. Kayak hidup lo bener aja. Baru juga kemarin dibelain dari ibu-ibu Facebook. Ternyata lu sama aja sama ibu-ibu Facebook, sama-sama julidnya. Lo tahu netizen Indo itu kritis. Mereka tahu kapan saatnya membela, kapan saatnya menghujat. Sama-sama cari duit juga di media hiburan. Begitu amat lo. Yang tadinya jobnya padat banget dari tanggal 1 sampai tanggal 30, sekarang udah banyak banget klub yang cancel ini orang. Dari kasusnya si Panda, kita belajar kalau netizen itu nggak bisa diremehin. Segala pakai ngomong mau digoreng-goreng lah. Netizen tuh ya bisa banget kalau mau ngebuat kita tuh tinggi setinggi-tingginya bisa. Tapi mau buat jatuh sejatuh-jatuhnya juga bisa. Jadi jangan sekali-sekali dah nantangin netizen. Kalau udah kondisi begini nih, Lisa Mariana pun speak up kalau dia nggak sudi namanya disebut-sebut. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar. Aku mau ngasih selamat buat DJ Panda karena udah berhasil bikin netizen se-Indonesia jadi kesel banget sama lo. Selamat, lo bener-bener udah ada di titik saat semua orang tahu nama lo dan langsung kesel. Bukti apa? Nih, beberapa klub-klub udah langsung cancel semua event lo nih. Tuh, udah lihat sendiri kan, hampir semua jadwal di bulan Agustus di cancel semua. Gue mau ngasih tau ke kalian juga, tanggal 25 Juli nanti ada Herjunot Ali di Bakus. Saran gue, daripada kalian kesel, emosi ngelihat si Panda yang ngeselin, yuk tanggal 25 Juli rame-rame dateng ke Herjunot Ali di Bakus. Reserve pakai nama gue kasih free flow cocktail buat kalian party people. Ternyata gue baru nyadar kalau ternyata video parodi hamilnya si DJ Panda sama DJ Janda itu bener-bener ada kemiripan banget sama videonya Erika yang ini. Bentar, gue liatin. Nih, lo lihat nih video yang ini. Erika pas lagi pakai baju hitam, lo cari pasti ada tuh. Mirip, apalagi ada yang pakai kacamata tuh. Terus gerakannya juga sama, kayak gitu. Persis kayak Erika kemarin tuh videonya. Bener, mirip. Kita goreng terus biar duitnya ngalir. Nggak apa-apa dihujat, yang penting duitnya ngalir. Pante. Kata gue, lu bisa diem gak lu Panda ya? Lu sama circle lu mendingan lu diem, kata gue. Diem, mingkem gitu, mingkem. Lu sama circle lu tuh kagak ada yang berbobot. Nih gara-gara satu Panda yang lain, circle Panda yang lain tuh jadi hina. Tahu, gara-gara satu Panda. Gue yang tadinya demen banget sama Panda jadi kagak demen gitu. Jadi kayak menurut gue kayak jijik gitu, kayak najis gitu, kayak hina banget gitu, kayak apa sih ini Pandanya? Apa sih? Lu diem dah, kata gue. Pakai belaga-belaga mau ngejatuhin mental manusia. Mana bisa binatang ngejatuhin mental manusia? Ada juga lu diburu sama manusia, lu metong. Kena kan lu sekarang di cancel di mana-mana, kata gue jadi kagak perform lagi. Kata gue lu balik ke Safari Bogor sono. Kata gue lu jadi binatang aja, lu sombong, lu sengak, lu gimana sih lu jadi binatang gitu, apalagi lu jadi orang gitu. Pantesan lu reinkarnasinya jadi panda. Lu tahu Panda kalau di Taman Safari itu kan cuma diketawain orang, jadi bahan ketahuan orang. Iya ini lu sekarang lagi lu gaya-gayaan dari Safari, lu udah bagus-bagus di Safari ya kan. Lu udah bagus, lu diternak, dimakan pakai bambu gitu kan. Main-main sama bambu gitu, sama batang bambu. Sekarang lu pakai main di klub malam. Ngapain lu balik lagi sono ke batang bambu? Lu diem Panda, lu tuh kagak terkenal anjing, tenyom, monyet. Mau dikatanya lu terkenal di dunia malam gitu ya. Gua walaupun clubbing, walaupun gua kemana gitu minum-minum, gua kemana gitu, gua kagak tahu ada namanya Panda masuk ke dunia malam. Kagak ada, gua baru tahu tuh ada namanya Panda itu dari Mbak Er, tahu lu, dari Erika Karlina, tahu lu. Kagak tahu gua ada tuh namanya Panda masuk dunia malam tuh, nggak tahu gua. Setahu gua Panda itu ya di Safari Bogor. Pakai kemarin tuh si Panda ngetik story kan. Kenapa jadi pada nyerang gua?
Emang kan lu yang minta digoreng-goreng, lu yang minta digoreng-goreng biar apa? Biar rame katanya. Lah ini giliran diramein begitu lu. Lu gimana konsepnya emang dasar binatang? Gua kira ya si Panda ini nih wong wedok. Gua kira ini si Panda ini nih Laura gitu, lanang ora wedok ora gitu. Tapi ternyata lanang, ternyata jantan gitu loh. Tapi kok gak ada jantan-jantannya gitu loh, lebih cocok jadi betina. Kayak gak ada cocok-cocoknya kon iku jadi lanang tuh, kayak memalu-malu sini lanang kon. Bikin malu laki-laki tau gak lo, begitu konsepnya. Ih, geli banget gua. Lu tuh kalau emang laki gitu ya. Ya udah lu nongol ke publik, lu minta maaf, lu klarifikasi, lu mengakui kesalahan lu apa segala macam, mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Saya mengakui kesalahan saya, bla bla, saya mohon maaf untuk pihak yang dirugikan, bla bla bla. Selesai. Udah habis itu lu mau dihujat, lu mau digoreng, mau diapain terserah, yang penting lu udah gentle. Ini kalau lu begini lu sampai bawa-bawa circle bahagia lu itu, terus lu sampai bilang bawa-bawa circle kuman, circle Brevi Arab dan segala macam circle kuman, bawalah teman-teman lo. Mana seru, masa single player bla bla bla. Itu lu nantangin. Lu udah tahu salah, lu nantangin. Lo hewan nantangin manusia. Kayak nggak masuk gitu loh, kayak Kembali lagi di kasusnya Erika, tapi sekarang nggak bahas tentang Erika, bahas tentang yang namanya DJ Panda. Setuju nggak kalau DJ Panda udah diboykot aja, nggak usah lagi main-main di klub-klub manapun karena dikhawatirkan kenapa dia akan membuntingi semua perempuan-perempuan yang ada di klub. Wah, lemong ya Tuhan. Aduh DJ Panda, pada dulu gue ngefans banget sama lo. Sentil nih ya. Netizen Indonesia ini paling gampang menghujat seseorang kalau sudah ada kasus viral. Sebaliknya, paling cepat juga memuja-muja pihak lain. Sama seperti respon netizen ya terhadap kasus Erika ini. Sejak dia itu muncul di podcastnya si Dedi, waktu hujatan terhadap si Panda itu sudah nggak terkatakan lagi. Sampai Panda di blacklist di mana-mana kan. Sebaliknya, dukungan terhadap Erika itu sama puja-puji itu, waduh itu benar-benar si Erika itu sekarang seperti satu sosok yang dipuja-puja, didukung di mana-mana. Woman support woman katanya. By the way, aku dalam hal ini mendukung Erika dalam tanda kutip. Aku mendukung keputusannya untuk tidak melanjutkan pernikahan ketika dia tahu itu tidak bagus untuk kedepannya. Nah, aku mendukung di dalam hal itu ya. Tapi kalau soal dia tidak menggugurkan kandungan, ya aku tuh nggak bangga amat sama dia. Enggak, emang udah seharusnya itu adalah kesalahan dia ya. Dan kalian juga nggak usah terlalu berlebihan mendukung apalah. Kalian tahu kan, Erika itu queen of party, tiap hari ke pesta minum-minum. Kalian tahu lah, kalau udah minum-minum mabuk, bagaimana keadaan di pesta itu, kalian sudah tahu lah ya. Jadi kalau seseorang yang tiap hari ke pesta hamil, itu udah memang pasti endingnya begitu. Jadi kalian itu nggak usah terlalu berlebihan juga gitu mendukung dia ya. Nanti jadi banyak orang, ya udahlah nanti tuh didukung netizen juga, biarpun hamil di luar nikah gitu kan. Sebaliknya kalian juga nggak usah terlalu habis-habisan menghujat si Panda. Aku udah pernah bilang di video sebelumnya bahwa pada dasarnya si Panda ini bukan orang jahat coy. Dia hanya tidak dewasa. Karena dari awal kan dia itu memang bertanggung jawab. Yang memutuskan sepihak ini kan si Erika. Kalau sekarang kalian itu memuja-muja si Erika dan kemudian menghujat habis-habisan si Panda itu kan karena kalian itu memposisikan diri kalian itu sebagai si Erika dalam keadaan hamil, tidak menikah ya, memutuskan tidak menikah tapi diancam begitu ya. Dan kalian itu bisa merasakan. Tapi pernah nggak kalian itu mencoba posisi kalian itu sebagai Panda ya? Nih ya, bayangkan kalian itu sebagai si Panda. Kalian pacaran nih sama cewek ya, hamil lah tuh ya kan, karena pergaulan bebas gitu hamil. Nah udah, tapi setelah itu si cewek ini udah kayak menghilang lah, putus komunikasi. Nah beberapa bulan kemudian si cewek ini datang, aku hamil loh katanya. Ini kalian sebagai si Panda nggak ada nanya-nanya, jangan-jangan bukan sama aku, nggak gitu kan? Jangan-jangan bukan sama aku, selama beberapa bulan ini kita nggak komunikasi, siapa tahu sama cowok. Enggak, dia bilang ya udah kita menikah ya. Jadi artinya dari awal dia itu mau menikahi. Terus kemudian dia lapor ke orang tuanya mendukung juga, ya udah silahkan. Tapi orang tuanya kasih tahu, tapi begini ya, si Panda ini udah punya anak loh. Dulu juga dia pernah menghamili cewek, anaknya gitu kan. Si cewek ini bilang oke katanya ya kan. Kemudian disiapkanlah si Panda ini bikin cincin. Kalian nih si Panda ya, kalian itu persiapkan cincin lah. Nah terus persiapkan hal-hal lainnya. Dan dalam masa itu kalian itu berantem beberapa kali. Ya biasa lah itu, siapa yang nggak pernah berantem pacaran gitu kan. Nah kemudian tiba-tiba si cewek ini tanpa mencoba mengajak kalian untuk ngomong dari hati ke hati, dia langsung memutuskan sendiri, saya nggak mau lagi melanjutkan pernikahan ini katanya. Coba kalau kalian si Panda yang dari awal nggak nolak, dari awal mau bertanggung jawab, tiba-tiba dikasih pernyataan seperti itu, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian akan merasa marah? Apakah kalian merasa tidak dianggap karena seenaknya diambil keputusan? Kalaupun ada pertengkaran, kenapa tidak didiskusikan? Apakah kalian merasa disepelekan? Hah? Coba apa yang kalian rasakan? Apakah itu yang mungkin membuat kalian sebagai si Panda ya, bayangkan kalian si Panda, itu yang membuat kalian itu merasa kayak marah besar, tapi kalian ego juga karena kalian belum dewasa, sehingga kemudian kalian itu jadi kayak ngancam-ngancam gitu, karena kalian tuh merasa nggak dianggap. Padahal apalagi dengan ucapan Erika yang mengatakan kalau perlu anak ini nggak tahu siapa bapaknya, sementara kalian tuh merasa itu hak kalian.
Saya sebagai ayahnya itu hak saya. Kenapa kamu bilang bahwa anak itu nggak perlu tahu siapa bapaknya? Mungkinkah hal ini yang membuat si Panda merasa sakit hati sehingga dia sampai kayak ngancam-ngancam begitu di grup yang katanya di grup itu? Maksudku aku nggak bela si Panda cuy. Dalam hal ini aku tetap mendukung si Erika ya dalam keputusan yang tanda kutip tadi. Cuma maksudku kalian itu nggak usah terlalu menggebu-gebu menghujat orang, nggak usah pula terlalu menggebu-gebu memuja-muja orang coy. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan ya video reaksinya bisa sajikan terkait di mana respon dan juga tanggapan dari beberapa para influencer atau netizen lah saya menyebutnya ya terkait usai setelah DJ Panda membuat klarifikasi ya kurang lebih 15 menit. Nah responnya apa? Ya responnya itu teman, iya kelamaan, bikin ngantuk, terus apa ya, tidak ada isinya ya, itu hanya curhat dan klarifikasi itu intinya gara-gara setelah ada banyak cancel dari venue-venue atau klub-klub yang membatalkan jobnya dengan DJ Panda, itu baru kali katanya tadi yang informasi yang di video utama. Dan yang lainnya itu membahas terkait Erika ya. Dan yang terakhir ini ibu ini sebenarnya bukan apa ya, ibu ini di tengah ya sebenarnya ya. Cuman di sini ibu ini memberikan pernyataannya dan memberikan apa ya, pesan lah terhadap para netizen Indonesia, jangan terlalu memuja-muja orang begitu teman semuanya ya. Lihat ya itu lihat aslinya begitu. Jadi ibu ini apa ya, sekali lagi mendukung Erika, cuma tidak sepenuhnya ya harus dipuja-puja, harus ini dan itulah, intinya begitu teman semuanya. Oke, jadi untuk teman semuanya gimana tanggapannya ya setelah semuanya ya para netizen masih menanggapi atau merespon akan hal klarifikasi yang sudah dinyatakan oleh DJ Panda. Untuk teman semuanya gimana tanggapannya masih di sini ya. Oke, komen di bawah sini. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.